di tanah Papua sejak 1 Januari 2024 sampai 1 Desember 10 Desember 2024 ada 71 yang tewas, dan tahu tidak, 40 orangnya itu warga sipil. Mari kita bahas di Suara Yuito. Oke, baik sahabat Yuito dimanapun Anda berada. Di sini saya akan sampaikan ada Komnas HAM perwakilan dari tanah Papua. Mereka telah merilis data yang terjadi korban di atas tanah Papua, hak asasi manusia ya, perwakilan. Itu mereka ambil datanya sejak 1 Januari 2024 sampai 10 Desember 2024. Di dalamnya itu ada sekitar 71 korban, 71 tewas, 71 orang yang tewas. Jadi yang 40 orang adalah warga sipilnya. Masa bisa terjadi itu warga sipil bisa meninggal? Jadi di sini saya punya data, kita bisa buka sama-sama. Ada Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atau Hak Perwakilan Papua itu merilis data terbaru jumlah korban itu akibat dari kekerasan dan konflik di Papua sepanjang tahun 2024. Jadi teman-teman, ini sebagai salah satu laporan dari konflik dan kekerasan di atas tanah Papua. Jadi ada sekitar, saya lihat ada 71 orang tewas dan 40 orang diantaranya adalah warga sipil di tanah Papua. Nah, kemudian kita masuk pada slide kedua ya, bisa lihat teman-teman. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua itu mereka telah merilis atau mengambil atau mengumpulkan data terbaru ya, korban akibat kekerasan dan konflik di tanah Papua sepanjang tahun 2024. Jadi itu Selasa 10 Desember 2024 ini sebagai hari memperingati hak asasi manusia sedunia. Dan data ini dihimpun oleh per 1 Januari sampai 10 Desember 2024. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini dari 40 warga sipil yang telah meninggal di atas tanah Papua sejak 1 Januari 2024 sampai 10 Januari 2024 itu ada 4 diantaranya ini terdiri dari 2 anak-anak dan 2 perempuan. Masa ini bahaya negara ini. 2 anak-anak dan 2 perempuan tewas. Oke, kita lanjut. Kita lanjut selanjutnya, ada total semua itu ya, data-data yang semua yang mereka rilis itu 114 orang yang korban. Yang pertama adalah ada 68 itu warga sipil ya, warga sipil. Kemudian 40 orangnya itu meninggal dan 28 orang itu luka-luka. Kemudian data dari aparat keamanan Indonesia itu ada 26 aparat keamanan, yaitu 15 orang itu telah meninggal dan 11 itu luka-luka. Kemudian dari 19 anggota TPNOPM, jadi ada 15 orang yang meninggal dan 4-nya luka-luka. Jadi antara aparat keamanan dengan anggota TPNOPM ini sama-sama meninggalnya 15 orang. Jadi ini banding, tapi yang luka-lukanya ini aparat keamanan 11, kemudian TPNOPM 4 orang. Kemudian yang di bawahnya itu ada warga negara asing. Jadi ada dalam tahun 2024 itu ada warga negara asing juga, ada meninggal 1 orang. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, ini terkait dengan peningkatan dibanding dengan tahun 2023. Jadi antara 2023 dengan 2024 itu lebih banyak kekerasan terjadi di atas tanah Papua adalah 2024. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pada tahun 2023 ini warna merah, ini sebagai jumlah kasus yang terjadi. Kemudian yang warna kuning ini sebagai korban yang tewas dalam peristiwa yang terjadi di atas tanah Papua. Itu 2013, itu lebih kecil dibanding tahun 2024. Ini untuk jumlah kasusnya lebih banyak daripada 2013, 23. Kemudian yang korban tewasnya itu juga lebih besar dari tahun 2023. Artinya bahwa tahun 2024 itu meningkat. Nah, terjadinya pelanggaran atau hak asasi manusia di atas tanah Papua itu di tanah Papua lebih dominannya terjadi di Papua Tengah, ya, Papua Tengah, karena ini ada seberang kasus kekerasan di atas tanah Papua. Ini Kabupaten Puncak, ini warna merah ya di tanah Papua. Ini ada 13 kasus, kemudian Intan Jaya 11 kasus, Paniai 10 kasus, kemudian Puncak Jaya ada 9 kasus, kemudian Pegunungan Bintang ada 7 kasus, dan Nabire 7 kasus, dan Jayawijaya ada 3 kasus, Dogiai 3 kasus, Mimika 3 kasus, Kerom 3 kasus, Duga 2 kasus, dan Maibrat 2 kasus. Jadi ini lebih dominannya tuh di Papua, terjadi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, sekitar Papua Tengah lah. Mungkin teman-teman bisa lihat di peta yang warna merah maupun yang warna kuning yang sudah ada. Nah, itu terjadi di atas tanah Papua, itu tempatnya itu. Kemudian teman-teman, ini yang terakhirnya ini dari 85 kasus kekerasan didominan kontak senjata dan penembakan tunggal, yakni sebanyak ada 55 kasus, dan penganiayaan ada 14 kasus, dan perusakan 10 kasus, dan kerusuhan 6 kasus. Ini dari Pritz Romande, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, konferensi pers 10 Desember 2024. Jadi ini dari 2023 sudah meningkat. Artinya bahwa tanah Papua itu terkait dengan kekerasan dan tewas nyawa habis itu banyak yang terjadi, dan negara jangan anggap bahwa ini hal-hal biasa. Apalagi 40 orang ini warga asli yang korban. Jadi ini peristiwa yang bukan 1-2 orang saja, tapi ini peristiwa yang serius yang harus dibicarakan. Dan perwakilan dari hak asasi manusia untuk Papua yang mereka ambil data ini semua adalah 71, dan ini sayang sekali. Dan saya sebagai anak Papua merasa sedih atas kehilangan lebih kepada warga sipil yang ada, karena warga sipil ini memang ada aturannya, tapi di tanah Papua ini tidak melakukan sesuai aturan, tapi brutal seperti itu. Semoga ke depan bisa memberikan nilai yang terbaik, dan ini seperti peristiwa menghabiskan nyawa ini akan tercatat sampai kapanpun, dimanapun, karena ini sudah mendokumentasi, dan generasi-generasi selanjutnya kan pasti mereka juga akan belajar. Semoga untuk ke depan, untuk Komnas HAM, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun PBB bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua, dan warga semua tahu bahwa tanah Papua yang 40 orang adalah warga sipil murni. Mungkin itu